Senyores, Johnny, my friend, welcome back to my daily vlog. Oke, sebelum gua berangkat ke salah satu dealer resmi mobil Eropa, gua pengen cerita sedikit. Jadi di dealer resmi mobil Eropa ini, gua punya pengalaman sangat pahit. Wow, kenapa John? Gini John, dulu itu gua baru belajar dagang mobil Om, 2016. Bukan belajar dagang mobil ya Om ya. Namanya itu udah mulai mencoba nyetok satu-satu kan. Oh iya. Anaknya di komplek ini juga Om. Ya kan? Anaknya di komplek ini, gua ke dealer resminya di dekat sini juga, gitu. Turns out, gua general check, either way, gini, bilang mobilnya bagus. Ya, kita kan percaya saja Om, bener gak? Tapi ternyata mobilnya, ya udah deh, pokoknya begitu saja ceritanya, oke? Tapi nanti kita akan buktikan di dealer resmi dekat rumah gua, gimana kerjanya, ya dong? Kita pengen buktiin, karena gini, gua nggak kepingin menggiring opini orang untuk ke bengkel resmi. Biar sendiri aja ya? Bukan, gini, ke bengkel resmi kan mereka ada hitungannya Om. Ada operasional cost, ada yang harus dibayarkan. Dan standarisasi mereka untuk ngecek mobil juga kan pasti berbeda, ya dong? Jadi makanya kalau lo nonton YouTube, lo kan udah pasti tahu John. Bengkel mana yang kira-kira bagus, bengkel mana yang resmi kira-kira cukup oke. Betul gak Om? Iya benar. Nah, udah gitu juga satu lagi, bengkel resmi juga mengerjakannya pasti secara resmi. Iya, jadi SOP-nya pasti berbeda sama bengkel yang non resmi. Gua nggak bilang bengkel non resmi nggak bagus loh Om, karena gua sendiri menggunakan bengkel non resmi itu 80%. Berdasarkan pengalaman mereka ya? Yes, berdasarkan pengalaman dan jam terbang masing-masing bengkel, ya kan? Jadi bengkel itu belum tentu yang punya bengkel lebih tua lebih jujur. Belum tentu bengkel yang muda juga nggak jujur. Itu loh intinya. Intinya lu sendiri yang bisa nilai. Kira-kira kalau mobil gua kesini aman nggak? Kira-kira kalau gua kesini gua bakal kibulin nggak? Gitu kan, kita kan makanya yang gue bilang, lu beli mobil, lu nggak kenal maka lu nggak sayang sama mobil lu. Benar. Iya dong, kalau nggak lu nggak tahu isi dalam mobil lu apa, kira-kira seperti apa, sehingga nantinya itu akan menjadi bumerang buat lo gitu loh. Karena lu nggak ngerti sama mobil lo. Ya kan, lu disuruh ganti. Contoh misalkan yang salah kan fast rem. Ya kan? Tapi lu nggak tahu, lu cuma denger bunyi sok. Lu masuk ke bengkel dibilang ganti sampai disc brake full sampai kepala babinya. Hah. Lu ngerti gak? Cuman kanvas rem. Padahal cuman kanvas rem atau enggak mungkin disc brake-nya. Simpel kan? Simpel gak? Lu digigit. Tapi lu digigit bukan salah lu. Bukan salah bengkel. Salah lu sendiri kegigit gitu. Oke, lanjut. Ini E320 yang kemarin kita review di Northridge Golf. Kita juga thank you banget sama yang ya begitulah ya, oli pembangunannya bagus lah ya. Thank you Om. Thank you Tante. Gua doain lu berdua sehat selalu. Ya kan? Harus sehat Om. Karena yang sekarang itu penting gini. Punya duit belum tentu sehat, bener gak? Punya duit belum tentu pinter. Nah, ya kan? Oke, lanjut. Ini Jess punya sahabat gua Om. Kenapa gue bilang sahabat? Gua itu makan dari dia masih di tenda sampai sekarang dia punya tempat itu udah cukup gede. Cuman beliau lagi sakit Om. Jadi gua berharap teman-teman yang nonton doain aja beliau biar bisa recovery lah ya. Namanya recovery itu kan apa sih namanya Om? Penyembuhan. Penyembuhan ya. Ya, masa penyembuhan. Penyembuhan itu ya lu bukan lu beli umur lu lebih panjang Om. Tapi lu lebih belajar menerima dan melepaskan. Jadi itu yang gue bilang kan Om, kayak lu udah menerima bokap lu udah nggak ada. Nyokap lu juga udah melepaskan kesedihannya ya kan. Ya itu kan udah suatu kedamaian untuk diri lu dan keluarga lu, bener gak? Bukan masalah warisan yang kita bahas kemarin ya kan. Walaupun itu mungkin 80% ada dalam otak lo ya kan. Oke, lanjut. Pokoknya ini Jess, gua lagi rapihin, semoga aja rapinya dengan sesuai ekspektasi beliau. Oke, lanjut. Ini W210 Elegance. Cakep sih Om mobilnya Om. Ini punya Ko Andre bukan sih? Punya Kotong. Cuman kemarin itu kan ketimpahan ini nih. Oh iya. Ya. Gua ngecat 7 juta kemarin. 7 juta Om. Kalau gua nggak salah 7 atau 5 juta. Ini itu. Karena gua kepingin catnya tuh sama. Iya. Tapi kagak sama Om. Sama nggak sih? Kalau di kamera sih nggak terlalu kelihatan, Tank, tapi harusnya sama sih. Sama ya? Lumayan sama ya. Cuman kan gini gue bilang,
Tong, kenapa harus yang segitu gitu loh ya kan? Ya dia bilang ya udah peace of mind gue segitu. Tapi ya ternyata hasilnya ya kalau menurut gue sih ya nggak tahu ya Om, parameter mata orang kan beda-beda. Benar. Kalau menurut Otong, menurut Kenny, menurut siapapun ini udah beda, udah sama. Tapi kalau menurut gue dengan parameter harga segitu Harusnya lebih bagus lagi. ya begitulah. Oh. Terus kemarin itu waktu gue beli, bukan beli sih, kan tuker tambah nih sama orang. Mobil ini Om. Dia bilang bagus semuanya, oke ini itu. Ternyata begitu gue lihat, ininya kemarin, ya digantinya yang Taiwan kemarin. Yang bukan asli bintang. Ini udah diganti sama Otong jadi bintang tuh. Ini udah oke. Terus beberapa karet-karet gantinya ya seadanya gitu kan. Nggak apa-apa, gue bilang lu udah beli mobil, lu tidak bisa menyalahkan yang punya sebelumnya. Yang punya sebelumnya ngomong apa kan lu cuman bisa percaya, ya kan? Begitu lu udah beli, ya udah Tanggung jawab pembeli. Kecuali yang jual itu penjual kayak gua gini kan. Mungkin omongan gua masih bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin. Kalian nilai sendiri saja. Oke? Iya. Nah ini platnya gua bingung Om. Belinya itu di tengah-tengah April. Jadi tadinya kan gua masih mau minjem untuk sekali lagi perpanjang. Ternyata ya BPKB-nya tuh entah kenapa nyampe di gue tuh lama Om. Tiba-tiba pas gue mau minjem perpanjang udah keblokir. Ya sebenarnya gini sih, ya wajar-wajar aja lah ya, namanya mobil dijual diblokir, bener gak sih Om? Tapi ya udahlah, hitungannya jadi nggak masuk. Jadi gue tadinya kan mau jual berapa, kalau misalkan gue bisa dibantuin perpanjang 1 kali, abis itu diblokir, gue nggak ada problem, bener gak? Jadi hitungan gue masuk. Sudahlah, ya kan? Jadi gue bilang Tong, ntar kalau someday lu balik nama, ya kan, biar lu pinter nih. Kalau gue kan sukanya gini Om, gue ngecengin lu misalkan nih Om, gue cengin warisan biar apa? Biar lu inget ketika lu pakai itu duit dengan berguna. Jadi gue masukin aura negatif ke lu biar jadi positif kan. Gue bilang Tong, gimana kalau B90 BLK aja? Apa Om? Apa BLK tuh? Apa sih? Biar apa? Biar dia makin pinter, John. Sebenarnya gini Om, Otong tuh pinter. Gua akuin dia orang pinter, dia orang bank ya kan, dia bisa build pabrik ya kan. Tapi salahnya dia itu dia kalau spending apapun too much. Apapun itu. Nah, gua kan bilang sama dia, lu kalau kayak begitu terus ya nanti akan jadi bumerang juga buat lo gitu. Ya intinya seperti itu sih Om. Jadi nanti platnya jadi apa ya kita tanya aja sama Otong ya kan di vlog selanjutnya. Oke. Secara garis besar ini mobil elegance yang paling perfect menurut parameter gua. Apalagi dengan kaca film ini Lumar Sky 70 di body W20 syahdu sekali. Benar. Syahdu sekali. Nih lihat biru ya. Tapi lagi-lagi kenapa gua pilih warna Sky 70? Jadi kalau lo berbicara tentang 210 itu yang Avantgarde itu kacanya biasanya bukan Security Saint-Gobain. Seingat gue itu PPG Solextra. Nah biasanya PPG Solextra itu sudah ada warna birunya sendiri. Jadi lo pakai kaca film apapun yang clear pun akan terlihat warnanya biru. Tapi kembali lagi ketika lo berbicara tentang 124. Nah 124 ini warnanya itu lebih ke arah hijau. Kacanya itu sebenarnya. Nah, ini kita juga punya nih di Euros nih kaca kayak begini nih. Ini kalau gua nggak salah kegelapannya itu 20%. Ya kan? Jadi kelihatannya itu seperti 30 sampai 35%. Karena Mercedes-Benz itu sendiri sudah punya kegelapan bawaan dari kaca gitu. Oke. Itu aja, belum, masih banyak stoknya nih. Biar Om Dimas keringetan aja lah. Ini nanti gue mau rekonten lagi, cuman nggak tahu nih Andre kamera daminya gue sudah beli. Stiker Joni-Joninya belum ada, jadi gue belum pengen rekonten, ntar aja lah. Biarin aja. Yang ini nunggu pelek, udah dibeli sama orangnya, gue bingung. Orangnya ini beli mobil Om, nggak pakai lihat, nggak pakai apa. Cuman dia bilang, gue nggak kepingin pakai pelek ini, gue kepingin pakai velg C250 AMG yang tahun segini dengan ban Michelin, ukuran yang dia mau. Ukuran dia yang mau, terus kan gue bilang, ketika ketemu ukuran yang lu mau, gue bilang, lu pakai ukuran yang lu mau, belum tentu itu akan enak di mobil ini. Makanya kemarin gue kasih suggestion, kita ganti ya pakai ukuran apa, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa.
Gitu ya. Ini mobil masih dalam proses modifikasi di Euros Custom. Ini yang kedua, ini Fortuner TRD 2021 last edition sebelum dia berubah kulit menjadi GR. Jadi ini edisi apa namanya? Anniversary. Oh, iya. Ini nanti belum beres. Kita beres-beresin dulu. Tapi hampir 90% catnya ori. Confirm. Keren, John. Hah? Keren. Ya kalau keren nggak kan tergantung Om. Kalau menurut gua kan Mercy keren, ya kan? Ya menurut Jomek ini juga keren gitu kan. Nah ini Jomek lagi demen banget nih sama 212 nih. Yang dari kemarin udah kita apa namanya? Restorasi. Kita tunggu aja hasilnya ya. Ini VNT baru dapat juga. Ini pajaknya panjang bulan 3 kilometer 80.000. Ini nanti kita bakal review. Ini si Kenny sampai bingung dapat ini mobil. Catnya hampir semuanya original. Interiornya masih bagus. Nanti kita akan buktikan di video. Oke, yuk kita udah waktunya makan. Karena kita kalau nggak makan nanti gua oleng John. Gue dari pagi belum makan John. Makanya lo kemarin bikin daily vlog, lo tau gak? Gue udah capek, suara gue udah habis, pasien gue banyak. Ayo, let's go. Siap, komando. Kita sedang mengawal Bapak Presiden di depan. Tapi seingat saya mobil kepresidenan itu mobil Mercedes-Benz ya. Ini mobil apa nih, Jo? BMW. Buat memikat? Seri 7 buat memikat. Kan BMW singkatannya apa ya, Jo? Lupa. Buat memikat wanita. Iya, bisa juga buat memikat. Maria. Oh, nggak boleh. Oh, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Iya, itu dosa, Bos. Itu dosa. Karena negara ini beradab apa namanya, perkawinan itu Adam dan Hawa. Ya, laki-laki dan perempuan, ya kan? Kalau itu kan setengah-setengah, John. Lu bilang dia wanita bisa. Lu bilang dia pria bisa, nggak ada masalah kan? Tapi kan ya. Oke, kita udah nyampe di dealernya. Kira-kira kita mau ke Jaguar Land Rover atau mau ke VW ya? Pak, izin. Mau ke sini? VW. Ya, oke. Udah dijawab Mas Satpamnya, Om. Ya, kita mau ke VW, kita mau ketemu kepala bengkel di sini. Kepala bengkelnya baik banget, Om. Mobil gua walaupun tua dilayani dengan apa namanya, Om? Kasih sayang, Om. Tadi juga sebenarnya janjiannya jam 1. Tadi kan gua kabarin juga mau ketemu orang sama kita juga belum makan kan, tim kita kan. Jadi kita makan dan kebetulan beliau mau jemput anaknya juga, Om. Ya, makanya kan pas waktunya. Oke, let's go. Waduh, ini yang benar nih John. Kalau kita punya showroom, itu yang harus diperhatikan itu adalah suhu di dalam ruangannya sama letaknya John. Gile. Kapan ya gue bisa punya showroom kayak gini ya? Om. Dari siapa nih Om? Om siapa nih? Gunawan. Oh, Pak Gunawan. Iya. Sorry ya, aku mampir lihat-lihat, ambil bawa kamera boleh kan? Boleh, silakan. Tapi kita wawancara sedikit boleh? Oh, boleh. Siap. Izin ya. Iya. Sorry. Pak Gunawan, ini banyak mobil baru nih di sini nih. Banyak. Tiguan All Space, All New Tiguan. Ini bedanya apa? Sama, beda warna. Beda warna aja. Yang ini abu-abu. Oke. Sama ini birunya warnanya. Oh, yang hero color ini apa? Colornya biru. Hero colornya dia biru berarti. Kayak VW Sirocco gitu. Sirocco biru, GTI merah. Kalau Tiguannya biru. Tiguannya biru. Iya, biru. Oke. Kita lihat-lihat yuk bentar ya. Boleh. Ini harganya start from berapa nih? Start from 854 juta. On the road. Sudah on the road. Sudah on the road. Silakan. Aduh, Pak, jadi beli ntar saya, Ya. Pak. Justru harus Jadi beli Pak, belum punya duitnya saya Pak. duit mah bisa dicari. Ya izin ya, nyobain ya. Silakan. Oke. Saya sebelah ya Pak. Boleh, silakan Om. Ini Om. Gua nggak punya duitnya nih Om. Oke. Bisa gesek. Boleh nggak ditutup dulu, dibuka kacanya? Oke. Kalau Tiguan ini sebenarnya mobil apa kategorinya kalau di Indonesia di Apple to Apple? Apple to Apple sih kita SUV sih. SUV tepatnya. SUV, Tapi ini lebih driver oriented atau driver and passenger oriented mobilnya? Dua-duanya. Dua-duanya? Driver bisa, cocok.
penumpang juga bisa. Oke, persentasenya 50-50 apa 60-40? Karena kan kadang-kadang ada yang lebih enak di driver, di passengernya dikorbankan tuh. Nah, kalau ini driver enak 50-50 sih menurut saya. 50-50 ya, jadi kecuali yang baris ketiga, karena baris ketiga kan memang selalu dipaksakan lah ya kalau SUV begini ya. Betul. Jadi kita nggak bisa anggap aja itu bonus ya. Bonus. Tapi kenapa dia nggak ada panoramik ataupun sunroof, Pak? Kalau itu dari memang kita Indonesia kan memang kurang cocok, Pak, untuk iklim Indonesia yang tropis kan panas. Jadi tanpa sunroof lebih enak. Sebaliknya ya, kalau mobil di bawah 600 juta, banyaknya sunroof ya. Tapi memang benar, VW itu sebenarnya market utama dia itu orang kaya lama. Orang yang sudah ngerti merek Volkswagen ini kan. Old money. Old money, betul ya kan. Kalau kita bilang bohir, John. Jadi memang udah tidak membutuhkan sunroof lagi. Satu gini, kita hidup di negara yang sepanjang tahun itu kan panas. Betul. Kalau kita banyak karet-karetnya kan pasti jadi PR juga. Jadi PR, bener. Waduh, sales ketemu sales jago nih ya, gorengnya ya. Cocok itu, susunya cocok ini. Oke, apalagi Pak fitur yang keren? Kalau fitur ini dia sih ada 5 mode berkendara. Oke. Nah, cuma kan ini kan karena mobil display kita nggak buka menunya sama untuk display aja. Betul. Jadi nanti kalau mau coba test drive di menunya itu ada 5 mode berkendara. Oke. Ada Eco, Comfort, Normal, Sport dan Individual. Oke. Seru pokoknya. Seru ya. Nanti kita bikin satu video sendiri ya. Boleh. Sama Bapak ya. Cuman kan hari ini aku sebenarnya udah nggak sabar pengen ke servis belakang nih. Ke bengkel. Iya, karena kan gini. Aku baru tahu kalau ternyata mobil 2005 itu kalau servis ke sini tuh nggak semahal yang saya bayangin. Itu karena kan memang saya udah cerita juga ke Pak Mariono tuh. Ya, Pak Mariono kan kepala bengkel di sini. Betul. Aku punya trust issue nih sama bengkel VW. Ya tapi aku nggak mungkin sebut dong di mana dong ya kan. Ya pokoknya itu. Tapi hopefully waktu dikenalin Pak Mariono, ternyata bagus ya ternyata ya apa servisnya di sini ya. Tapi ya balik lagi, semua kan tinggal netizen yang menilai, benar kan? Benar. Oke Pak, terima kasih ya. Ya. Nanti kita jumpa lagi di jalanan berarti ya? Siap. Oke? Di mana enak ya kita nyobain? Pik 2 cocok. Oh siap. Malam, pagi, siang? Bebas. Dari bengkel boleh. Jangan hari ini Pak, aku masih banyak waktu. Oke, ntar kita coba. Kita lihat netizen maunya kita nyoba di mana dan juga seperti apa aja yang mau dicobain dari fitur Tiguan Allspace ini. Oke, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak Ben. Oke, gue mau lanjut lihat servis gue, nggak sabar. Halo Pak. Halo Mas. Pak Bayu Mega. Oke. Pak Bayu Mega, ini sebenarnya saya maunya ketemu Pak Mariono hari ini. Iya. Tapi disuruhnya di nomor 2 nih berarti mejanya kan, center ya. Izin ya Pak ya, saya pasangin mic ya. Iya Mas, silakan. Oke, Pak Bayu, itu kemarin sudah dijelasin juga sama Pak Mariono masalah kerusakan aku kan itu sebenarnya bocor listrik. Itu sudah ketemu juga problemnya kan, kita udah solving problem. Ya. Nah, untuk selanjutnya ketika saya punya mobil yang sudah usia 19 tahun gini, masih layak gak sih untuk servis di sini lagi? Sebenarnya masih layak Mas. Gimana tuh? Ya, yang penting kan perawatan semua tetap dari dealer resmi. Jadi apapun yang diestimasi dari dealer resmi itu akan kita pilah-pilah mana yang urgent, mana yang enggak seperti itu. Jadi kalau dealer resmi itu enggak full semua. Kalau kita bilang urgent semua ya lumayan ya bebannya ke customer. Jadi part ini yang urgent ya ini yang harus kita ganti seperti itu. Jadi urgensinya itu juga dilihat lagi ya. Case by case lah ya. Betul, jadi case by case. Kalau memang ternyata contoh katakanlah radiator itu urgensinya memang paling penting ya sebenarnya ya. Apalagi kita kan di negara yang panas terus-terusan kan. Betul. Jadi kalau misalkan dia udah lifetime-nya mungkin sisa 60%, sebaiknya diganti. Alangkah baiknya. Tapi balik lagi ke konsumennya masing-masing. Betul. Oke, tapi gini Pak, kadang-kadang kita itu beli mobil VW bekas, itu kesulitannya kan kita mau gen cek, ya mungkin nggak semua dealer sama ya, dealer resmi sama ya. Jadi gimana tuh Pak baiknya Pak, kalau kita mau beli mobil VW bekas, tapi mungkin kita takut, bisa nggak sih gen cek ke sini? Bisa. Alangkah baiknya sih tetap sebelum mengambil mobil Eropa khususnya ya, itu lebih baik general check up di dealer resmi. Jadi untuk mengetahui apakah mobil ini masih satu dalam masa garansi, terus
bekas banjir atau bekas nabrak itu semua akan ketahuan dari resmi. Oh, parameter di sini lengkap lah ya. Betul. Jadi minimal kita tahu ya. Ya betul, di sini ada semua dan estimasi biayanya pun sebelum kita lakukan general check up kita selalu sampaikan dulu ke customer. Jadi apakah di awal deal atau tidaknya lah itu nanti Urusan masing-masing. Betul, seperti itu. Nah, gitu John. Jadi yang seperti tadi di awal video, gua memang sempat masuk angin sama VW ya kan di beberapa tahun yang lalu lah ya, itu sekitar 6 tahun yang lalu Pak Bayu. Nah, saya sudah cerita tapi itu off the record lah ya, kita nggak usah di record. Nah, jadi itulah makanya kita kepingin waktu saya dapat VW Caravelle T5 ini, saya tuh bingung mau servis di mana kan, makanya saya nanya sama temanku si Kevin Mon, diarahkanlah ke Pak Mariono. Iya, cuman Pak Mariono ini ada 2 nih ya kan. Oh ya betul, nah, Mayoran sama P. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menghemat biaya saya ke sana, saya tinggal jalan kaki kan ke sini kan, saya tinggal di belakang. Oh, tinggal di sini. Iya, ternyata cocok tuh kita WA-WAan karena kan saya kebetulan jadwalnya juga penuh. Nah, cuman janjiannya hari ini dia nggak mau ikut video nih. Nggak apa-apa, tapi so far aku puas lah. Maksudnya pelayanannya dan juga diberikan edukasinya juga sangat penting gitu kan. Boleh kita jalan-jalan ke belakang? Boleh. Siap. Oke John, kita jalan-jalan dulu ke belakang sembari kita lihat VW Caravelle T5-nya seperti apa sekarang. Wah, udah. Ya Mas. Nah, Ini apa Mas? ini beberapa spare part diskon yang ada di kendaraan ya. Nggak semua yang ada di kendaraan itu semua diskon dengan 70%. Oke. Tapi ada beberapa part stok kita yang memang ini belum ada pemiliknya seperti itu. Belum ada pemiliknya tuh maksudnya gimana? Kita punya stok. Oh, punya stok. Kita punya stok tapi stok pusat lah ya, kurang lebih bahasanya betul, begitu ya. Stok pusat. Jadi kita suka ada event seperti ini. Oh, dia eventnya itu ada tanggalnya atau bulannya nggak? Biasanya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, tapi 3 bulan sekali pun nggak tentu. Misalkan engine-nya dulu atau headlamp-nya dulu gitu. Nah, sedikit cerita kayak waktu bulan puasa lalu itu juga ada event namanya event Ramadan ya. Oke. Jadi itu ada diskon oli, servis rutin, moving parts lah ya, moving parts ya. Servis berkala itu diskon jasa bisa 10% sampai spare part 15%. Oh, oke. Itu. Nah, kalau untuk yang seperti ini ada beberapa stok yang sesuai dengan kendaraannya. Nah, ini bisa mungkin ada kanvas kopling, betul. Timing belt, velg, headlamp kayak gini. Cuman kan yang ini beberapa unit masih sejauh ini ya di kendaraan juga masih belum ada kerusakan. Iya, jadi mungkin 5 tahun lagi mungkin ya baru laku. Tapi jadi, mungkin kalau ada yang mau nyetok gitu kan, ya betul. Boleh-boleh aja. Yang sering terjadi adalah ini kanvas rim. Kanvas rem ini. Ya, part habis pakai ya sebenarnya. Betul. Jadi beberapa unit yang mengalami kanvas remnya udah habis, kebetulan stok kita ada ya kita lakukan. Berarti aku harus stok juga ya kayaknya ya. T5 ya. Bisa dicek. Oke, sembari kita jalan-jalan ya. Oke. Ya, yuk. Waduh, Om. Ya. Saya tuh punya bengkel. Tapi bengkel saya nggak sebagus ini, Om. Padahal ini bengkel depan rumah saya, Om. Ini salah satu contohnya, ini alat spuring ya? Ini alat spuring. Ini spuringnya udah 4D belum? Ini udah. Belum. Ini masih biasa sih spuring. Tapi sebenarnya begini juga udah cukup ya? Sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup presisi ya? Ya. Karena alat sensornya udah yang bagus punya ya. Bagus punya. Dan juga kan sebenarnya merek yang dipegang juga cuman Audi VW. Betul. Jadi nggak banyak varian. Iya. File-filenya pun juga kita ngambil hanya di Audi VW aja. Oke. Kalau ini lagi ngapain, Om? Nah, ini kebetulan sedang menelusurin electrical. Sama kayak kemarin punya aku dong? Iya. Sama ini agak sedikit rumit karena memang folding mirrornya ini tidak fungsi. Beberapa temuan itu adalah seperti kabel-kabel jumper ya, kita nggak tahu. Mobil ini berapa tangan udah kepindah tangan, betul, ya kan? Kita nggak tahu. Kalau memang mungkin, ya itu kembali lagi kalau service recordnya selalu resmi, pada saat mobil akan mengalami ada kendala atau apa, kita cepat nyarinya. Betul. Karena ya itu recordnya udah jelas. Tapi kalau misalnya ada limpahan dari teman-teman lain atau apa seperti itu ya, kita mau nggak mau harus ngurus dari awal. Betul, tapi nggak ada masalah sih sebenarnya. Kalau kalian ke bengkel, teman-teman ke bengkel non resmi pun ya nggak ada masalah. Berarti kan kalau kalian masih kurang yakin, tinggal bawa ke dealer resmi VW aja untuk di general check yang tadi kita sudah omongin di kantor AC tuh gitu ya kan. Nah, general check itu biayanya sebenarnya dari berapa sampai berapa range-nya? Kalau untuk VW sendiri estimasi biaya general check up itu kurang lebih di angka 700 sampai 900 ribu. 700, murah dong sebenarnya. Masih
sebenarnya masih masuk ring ya. Ya mungkin budget segitu sih masih oke ya buat customer. Cuman terus kalau untuk Audi memang sedikit mahal. Kenapa tuh? Karena memang beda apa namanya? Beda segmentasi. Beda time unit. 100 time unit itu kalau untuk VW hanya 350.000 100 time unitnya. Kalau Audi itu udah di angka 600.000. Jadi bisa kita katakan general check up Audi itu kisaran 1,5 lah. Oh, kurang lebih ya, more or less. Ya. Tinggal kita lihat kalau kayak Audi A4 mungkin lebih gampang. Ya. Kalau udah kayak Audi TT mungkin lebih rumit, lebih kompleks gitu. Oke, kita jalan-jalan lagi? Mari, silakan. Boleh. Kerjaannya rumit ya sebenarnya ya. Satu one by one ya. Betul. Ini satu-satu Mas ngurut. Wih, Beetle. Ini Beetle generasi ini Beetle tua tahun 2001. Nah, 2001 ini beliau record awal dari kita di VW Peak. Di VW Peak. Wah, keren. Jadi beliau itu servis Beetle, beliau punya 2. Yang ini tahun lama, ada yang satu lagi tahun baru. Yang generasi 2013. Oh, saya juga pernah punya tuh yang Cabrio. Oh, yang Cabrio. Nah, yang Cabrio itu merah. Cuman nyesel banget waktu Covid saya jual. Oh, lagi butuh duit. Bisa aja. Oke, Beetle ini memang punya karakter tersendiri dari zamannya Herbie ya sebenarnya ya. Betul. Jadi memang ini salah satu flagshipnya si Volkswagen juga ya. Ikonnya si VW. Ikonnya, ya, betul. Oke, lanjut. Ini VW T5 saya. Ya. Oke, menurut Pak Bayu, mobil ini udah cukup layak jalan belum? Kalau saya bilang sih oke ya. Dari segi mobilnya lah. Kalau kita lihat kan mulus, berarti kan melakukan perawatan dengan baik. Iya, cuman memang kan kemarin itu kendalanya itu ada yang bocor dari immobilizer. Bocor arus. Makanya kita tinggal di sini pun juga nggak sebentar gitu ya, kan. Betul. Itu butuh kesabaran ya kan. Setuju, karena ngurut mencari bocor arus itu sangat banyak komponennya. Betul. Nggak mungkin kita vonis semuanya. Betul. Jadi kita harus satu. Oh, dari sini nih enggak, dari sini enggak. Oke. Kemarin ya alhamdulillah ditemukan di immobilizernya dia alarm horn ya kalau alarm horn, interior monitoring system. Oh, yang tadi si sensor gerak, kalau orang bilang sensor gerak. Sensor gerak, ada pencurian atau apa gitu. Dari situ. Ya, tapi itu kurang lebih harganya cukup mahal juga ya. Tapi kan kalau kita ganti udah enak gitu kan. Betul. Iya, benar. Gitu dia. Tapi tadi aku disaranin ganti ban sesuai dengan ukuran dia nih. Nah, kalau untuk ukurannya sendiri, kalau di Volkswagen, sebaiknya kalau kita ganti velg itu ada maksimalnya nggak atau apa? Sebenarnya kalau untuk ganti velgnya lebih ke modifikasi ya. Kembali lagi kenyamanan si customer. Kalau dengan barangnya original, kalau sejauh ini pengalaman saya di VW mungkin dari 2013 sampai sekarang. 2013, 11 tahun ya? Oke. Lebih baik sih pakai original. Betul. Karena apa? Kalau dengan original, jalan gelombang atau jalan jelek itu masih ngeredam. Tapi kalau velgnya semakin digedein, sebenarnya ya masih nyaman. Cuman nyamannya beda. Ya, pasti akan mempengaruhi kenyamanan. Terus jauh juga lebih keras. Terus juga suspensi akan jauh lebih cepat habis. Iya. Itu jalanan kita ya lumayan bagus. Bukan bagus Pak, di depan paving box semua ini. Aduh, kita naik Velfire aja tetap aja nggak enak ya kan. Naik Caravelle juga masih aja, tapi ya namanya ya lingkungan kita kan nggak bisa rubah juga. Ya, betul. Gitu. Nah, ini kan termasuk kategori Volkswagen yang solar nih. Ya. Kita berbicara tentang bahan bakar. Jadi Pertamina Dex itu sendiri sudah cukup untuk mobil ini? Sudah cukup. Sampai ke generasi selanjutnya pun cukup? Ya. Generasi selanjutnya kan udah T6, kita katakan biturbo ya. Betul. Ya, itu sih. Paling itu yang harus diperhatikan DSG-nya saja ya. DSG itu rutinitas ganti oli gearbox-nya sih di 60.000 sekali. Oke. Kalau filter solar ya mungkin di sesuai anjuran aja ya. Tahunan bisa. Tahunan itu 3 tahun sekali atau di kilometer 60.000. Berarti ngitungnya periodik. Ya, periodik aja bareng sama mungkin ganti oli dan lain-lain itu mungkin akan lebih gitu ya. Betul. Itu pun juga bisa kita cek kondisinya. Oke. Kalau memang pada saat servis kan kita selalu cek. Kalau kondisi masih oke ya ngapain kita ganti. Betul sekali. Kalau memang udah kotor pasti akan kita info ke customer. Betul. Untuk dilakukan. Oke, kalau gitu mungkin nanti kita mau test drive tapi mungkin di lain waktu karena saya belum sempat ganti bannya nih. Nanti kayak saya mampir lagi ya. Kita jalan-jalan naik ini ya. Kita cobain ya. Terima kasih waktunya Pak Bayu ya. Sama-sama. Oke, untuk teman-teman yang pengen servis VW itu ada nomornya Om Bayu di sini dan tadi di awal video juga sudah dikasih nomor Om Bayu juga. Dan untuk penjualan VW itu kalian bisa langsung aja kontak ke Pak Gunawan tadi ya? Ya, betul. Ya, itu ada nomornya tadi ya.
Terima kasih semuanya. Thank you, saya sudah diterima dengan baik di Volkswagen Family Pick. Sama-sama. Johnny, my friend.